Oke guys, kita ketemu lagi nih. Ini perkenalan channel yang pertama. Jadi di sini kita akan berbicara lebih banyak fokus pada psikologi guys, tentang kehidupan. Kalau kita ambil dalam satu bahasa mudah, kita akan berbicara dengan psikologi jalanan. Kenapa kita memilih kata-kata jalanan? Sayang, dalam waktu yang singkat 10 menit 10 minutes kita akan berusaha berbicara apa yang dalam 10 menit bisa Anda ambil, bisa Anda renungkan dan bisa menjadi pelajaran. Jadi perkenalan singkatnya, apabila tidak ada dalam 10 menit yang bisa dijadikan pelajaran, biarkan ia berlalu seperti angin. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Oke, kita mulai. 10 menit nih, kalau 1 menit 60 detik berarti kita ada waktu wave time 600 detik. Oke. Jadi kita awali bicara psikologi di dalam kehidupan dengan tahapan-tahapan yang penting, bahwa segala aktivitas kita, segala aktivitas kehidupan, segala yang terjadi hari ini, segala yang terjadi dengan keluarga kita, anak-anak kita, husband kita, suami kita, istri kita, sebenarnya itu adalah manifestasi buah gambaran praktek atau bentuk dari isi jiwa kita selama ini. Jadi ketika kita mengalami persoalan hidup, kita jangan lagi berbicara kenapa nasib saya begini, kenapa hidup saya begini. Kadang-kadang kita berpikir di mana keadilan Tuhan? Tuhan tidak adil. Itu terjadi lontaran karena tidak mengenali psikologi, tidak mengenali gambaran diri kita. Tapi kalau kita mengerti psikologi, kita akan berkata, memang ini yang akan terjadi. Saya sudah duga, saya sudah pikirkan, memang inilah akhir dari perjalanan. Jadi sudah habis 2 menit, tinggal 7,5 menit. Kita tetap dalam forum tadi berharap dalam 10 minit semua selesai. Terlalu singkat, tapi no problem. Sekarang kita coba bicara psikologi ini. Dalam dikatakan psikologi jalanan, bahwa kita akan menempuh satu perjalanan sejak kita dilahirkan, 0 tahun, bulan, 1 tahun, 2 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun, sampai nanti mungkin tahap 25 tahun. Mungkin orang berkeluarga, kemudian berumah tangga, kemudian sampai saat-saat yang satu pemisahan drastis dalam kehidupan kedewasaan orang sudah tua itu mungkin 40 tahun. Habis 40 tahun itu sampai 63 tahun. Semuanya mempunyai tahapan-tahapan psikologi tersendiri. Dan setiap orang mengerti psikologi. Tuh. Jadi ketika Anda, ketika saya, ketika kita mengerti psikologi Jawa kita, psikologi dalaman kita, kita tidak akan ngerumpi. Kita tidak akan menggosip di sosmed. Kita tak akan curhat pada teman kantor. Kita tak akan curhat pada orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sudah tahu apa isi dalam hati kita. Kita pun sudah tahu apa akibat dari perbuatan mengikutkan psikologi yang terjadi dalam kita. Nah, seperti itu. Tapi inilah yang kita terlepas pandang, kata orang. Lupa sesaat atau disibukkan oleh hijab, oleh cover, oleh tutupan dunia. Tutupan dunia yang menutup mata dan hati kita. Berlapis-lapis guys. Harta, anak, istri, suami, pekerjaan, warisan, semua himpit-menghimpit. Sehingga mata yang ada hari ini terlalu susah untuk menembus itu semua. Sehingga kita sendiri tidak mengenali apa yang terjadi dengan anak kita. Kita tidak mengenali apa yang terjadi dengan istri kita. Kita tidak mengenali apa yang terjadi dengan suami kita. Akhirnya kita cuma satu, kita hanya bilang memvonis dan memvonis. Ini salah, ini salah, ini salah. Kalau ketika dengan suami istri, abang tak setia, istri tak setia. Ketika anak-anak akan ada vonis anak durhaka, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang nakal. Tidak satu pun yang berpikir. Semua terjadi karena kelalaian saya. Tuh, jika dia orang tua, dia akan berkata,
memang begini akhirnya, saya tahu kesalahan saya. Oh, indah guys. Jika sebagai orang tua kita berkata, ini karena kelalaian saya, begitu indah berkeluarga. Ketika seorang istri mengalami lari dari perjalanan, seorang suami berkata, ini karena kesalahan saya. Ketika seorang suami berkeliaran di luar sana, mencari yang lain, seorang istri berkata, ini juga kelalaian saya. Jika itu terjadi dalam kehidupan, maka hidup di dunia ini begitu indah. Dan itulah yang disebut psikologi jalanan. Sejak kita dilahirkan dari satu titik, lalu disusui selama 2 tahun, lalu TK, SD, SMP, SMA, college, university, menikah, kemudian menikah menuju masa tua 40-60, sampai habis di ujung perjalanan. Maka semua nanti akan muncul lagi ketika nyawa kita di penghabisan. Semua psikologi itu akan menggambar. Banyak yang di hari tuanya nanti akan dibayangi psikologi di masa lalu. Banyak yang di hari-hari tuanya yang dalam kehidupan seperti menceracau, orang kata, seperti orang kerasukan, seperti orang tak tentu arah. Sebenarnya bukan kerasukan guys. Sebenarnya bukan kesurupan jin atau setan. Sebenarnya itu adalah gambaran psikologi di masa lalu sampai dia tua, yang dalam perjalanan hatinya timbul suatu penyesalan. Tanda kutip penyesalan. Pernahkah kita merasakan ketika kita berbuat dosa, lalu di masa kita muda, ketika di hari tua, anak-anak kita menderita, anak-anak kita problem, anak-anak kita bermasalah. Dan ketika mereka mengalami musibah, mengalami kehancuran, sampai di depan mata kita sendiri kita menyaksikan anak-anak pergi begitu saja dalam keadaan menderita. Kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu bapak tidak mampu menolongnya, bahkan mengobati sedikit pun tak mampu. Lalu dia pergi berlalu begitu saja dalam penderitaan di depan mata kita. Apa yang kita rasakan? Kita tidak mampu lagi berteriak guys. Kita tak mampu lagi menyalahkan siapa-siapa. Yang terjadi hanyalah lelehan air mata di pipi kita. Ketika itulah kita baru mengerti, ternyata adanya suatu pembalasan. Kalau dulu orang sekolah, kita akan mengerti hukum matematik. Ketika 2 ditambah 3, kita no problem. Tetapi akan ada hasilnya dari perbuatan 2 tambah 3. Anda akan memetik 5 nanti. Ketika di masa muda kita berbuat seperti ini, ditambah begini, hasilnya ketika tua itu petikan. Baru kita berpikir, oh, kebenaran yang hakiki ada diwujudkan. Kita melihat waktu guys, 2 minutes again, 2 menit lagi. Jadi dalam 2 menit ini nanti kita akan mengurai psikologi jalanan itu di kesempatan selanjutnya. Yang terpenting yang kita boleh bacakan hari ini, kita bicarakan sedikit gambaran adalah, kita lihat satu yang fundamental, yang terpenting, yang genting tipis. Seperti orang menggambarkan jalan ke surga serambut dibelah 7. Inilah nasib anak-anak ketika usia SMP, SMA. Kita ambil aja yang terpenting. Kita tak ada waktu membahas dari SD sampai ini university. Yang terpenting ya dalam kegawatan hidup SMP, SMA. SMP umur 13, 14, 15 tuh. Berarti kelas 7, 8, 9. Generasi sekarang SMA kelas 10, 11, 12. Berarti umur 16, 17, 18. Apa yang terpenting? Kita boleh mengamati dari yang namanya body language. Kita harus kenal bahasa tubuh. Tubuh nih, telinga, mata, hati, dia akan memberikan gerakan-gerakan tubuh yang akan memancarkan satu gelombang elektromagnetik yang jika receiver, kita menerima, orang-orang yang mengerti kejiwaan, dia akan menangkap yang kita perbuat ini adalah gambaran dari psikologi dalaman. Contoh, perhatikan dalam waktu yang singkat. Kalau anak-anak SMP kita perhatikan, duduk di taman, duduk di sekolah, mengangkang kakinya ke kiri, ke kanan, celananya, roknya tersingkap sesuka hati, berapa banyak-banyak memandangnya, memandang pahanya, memandang nampak dalamannya. Apa yang terjadi? Dia relax aja. Maka seorang psikologi akan berpikir, guys, apa yang terjadi dengan perempuan ini? Maka harus 1001 masuk. Out input. Apakah
rumah tangga bapaknya berselingkuh, ibunya berselingkuh. Apakah perempuan ini sudah tak perawan? Apakah perempuan ini sudah dinodai? Apakah dia putus pacar? Apakah dia tekanan batin? Apa sering kena pukulan fisik? Apa perempuan ini dikucilkan? Nah, itu harusnya ada di dalam setiap orang tua, setiap pendidik, setiap para guru. Kenapa? Itulah psikologi jalanan. Apa yang Anda buat, apa yang keluar dari tubuh Anda, bahasa tubuh, body language tubuh memberikan satu bahasa. Maka receiver, telinga, mata, hati, orang yang melihat, yang mengerti kejiwaan akan menangkap wanita ini problem. Maka akan ada penanganan secepat mungkin. Dan ini terjadi di usia SMP, SMA. Maka dikatakan usia ini yang sangat labil. Kenapa? Ketika SMP mereka baru merasakan datang bulan. Ketika anak laki-laki mereka merasakan datang mimpi basah. Disitulah mereka akan mulai mencoba sedikit demi sedikit. Yang kecil-kecil ini apa? Itu apa? Maka saat inilah diharapkan para orang tua, para pendidik, kita generasi tua mulai peka mengerti bahwa membesarkan anak-anak tidak harus hanya dengan duit, money. Kalau kita lihat money, it's not about the money. Kan begitu. Dia inginkan the worst, dia ingin dunia berbahagia. Maksudnya seperti itu. No. Anda punya duit yang banyak, itu tidak menjamin. Masa SMP, SMA, 6 tahun, itu masa melukis anak-anak, guys. Gagal kita penjiwaan lukisannya. Ketika mereka memasuki kuliah, ketika memasuki alam pekerjaan, maka neraka dunialah. Kita telah menitipkan neraka dunia pada anak-anak kita. Maka tak ada pilihan. Kenali diri Anda. Kenali lingkungan Anda. Kenali perjalanan Anda. Di situ segala yang kita alami dalam kehidupan, kita telaah, kita teliti, dia akan menjadi psikologi. Suatu gambaran kejiwaan yang akan menyimpan di dalam hati dan akan keluar menjadi langkah-langkah rekam jejak dalam kehidupan. Maka apabila kita mengerti ilmu psikologi, setidaknya sedikit banyaknya kita akan bisa. Sekurang-kurangnya 50% pun cukup. Kita akan mengenali dan berusaha. Selanjutnya 50% itu di tangan Tuhan. Bagaimanapun kita cerdas, bagaimanapun Anda hebat, sehebat apapun ilmu kita, agama apapun, kita berprinsip semua ada di tangan Tuhan. Semoga selamat. Demikian tadi kita sudah 12.46. Target kita 10 menit, ternyata 12 menit. Jadi mulai sekarang kita akan bertemu kembali dalam psikologi jalanan. Kita akan bahas nanti tentang psikologi anak SD, anak SMP, anak TK, setelah kuliah dan perkawinan. Di situ kita ada, jika kita paham, maka kita akan selamat di dalam perjalanan. Ya, saya Fadil. Semoga kita bertemu kembali. Jika ada kebenaran, ambil di dalamnya. Jika tidak, seperti tadi, just bayangkan seperti angin lalu. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, wassalam.